ini paparan materi dan studi kasus dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Pengertian dari manajemen risiko itu sendiri yaitu merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen seperti perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengawasan secara komprehensif dan sistematis. Terdapat 3 tahapan dalam manajemen risiko. Yang pertama mengidentifikasi risiko, yang kedua mengukur risiko, dan yang terakhir mengendalikan risiko. Mengidentifikasi risiko itu sendiri merupakan proses yang terus-menerus secara sistematis mengidentifikasi properti, liability, dan personal exposures. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi manajemen risiko untuk menyusun strategi dalam mengantisipasi dan juga menanggulangi kerugian potensial. Tujuan dari identifikasi risiko itu sendiri, yang pertama mengenali peristiwa, yang kedua mengetahui akibatnya terhadap sasaran atau target, dan yang terakhir mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu. Sumber informasi dan teknik dan alat yang dapat digunakan. Yang pertama rekaman tercatat, yang kedua bahan praktek dan pengalaman industri dan pengalaman lain yang relevan, yang ketiga bahan bacaan yang relevan, yang keempat hasil uji, dan yang terakhir analisa sistem dan lain sebagainya. Metode dalam mengidentifikasi risiko. Pertama, kuesioner analisis risiko. Yang kedua, metode laporan keuangan. Yang ketiga, metode peta aliran. Yang keempat, inspeksi langsung pada objek. Yang kelima, interaksi secara langsung terencana dengan semua bagian yang ada baik dalam maupun di luar perusahaan. Yang keenam, catatan statistik dari kerugian masa lalu. Yang ketujuh, analisis lingkungan. Pentingnya mengidentifikasi risiko bagi perusahaan. Yang pertama, mencegah perusahaan dari kegagalan. Yang kedua, laba perusahaan dapat ditekan dengan menekan pengeluaran. Yang ketiga, melindungi perusahaan dari risiko murni dan kreditur. Yang keempat, ketenangan bagi perusahaan karena ada pelindungan terhadap risiko, khususnya risiko murni yang merupakan harta non-material bagi perusahaan. Yang kelima, menyumbang secara tidak langsung perolehan laba. 2. Pengukuran risiko merupakan usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi pada perusahaan. Dan dimensi yang diukur yaitu besarnya frekuensi kerugian yang akan terjadi dan tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian. Berikut ini merupakan contoh identifikasi dan penilaian risiko yang kami lakukan pada usaha Aneka Roti Putrajaya. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2002, di mana sampai saat ini sudah menghasilkan beberapa macam produk roti seperti roti bolu, roti kacang hijau, roti keju, roti coklat, roti karamel, dan masih banyak lagi. Dan tentunya perusahaan ini terus mengembangkan cita rasa serta terus berinovasi agar tetap bertahan dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Salah satu cara yang membuat perusahaan dapat bertahan yaitu perusahaan harus mampu menganalisis dan mengetahui apa saja potensi risiko yang mungkin timbul dalam setiap tahap mereka berproduksi atau dalam menghasilkan suatu produk. Berikut ini merupakan contoh identifikasi risiko yang terjadi pada usaha Aneka Roti Putrajaya. Yang pertama ada risiko pesaing atau pasar, yang kedua ada bahan baku, yang ketiga kegagalan produk saat berproduksi, yang keempat risiko mesin, yang kelima risiko pendistribusian produk, yang keenam atau yang terakhir risiko produk kadaluarsa di pasar. Setelah melakukan identifikasi bahaya, selanjutnya
perusahaan harus melakukan proses penilaian risiko yang meliputi penilaian bahaya pada setiap proses yang berpotensi menimbulkan risiko. Dengan melakukan penilaian risiko dari suatu pekerjaan yang ada di suatu perusahaan, maka akan diperoleh suatu gambaran prioritas pekerjaan mana yang lebih dulu harus dikendalikan. Kategori penilaian risiko bahaya pada usaha Aneka Roti Putrajaya sebagai berikut. Yang pertama, risiko tinggi. Yang terdapat dalam risiko tinggi yaitu pertama, pesaing atau pasar, lalu ada bahan baku, yang ketiga, risiko produk kadaluarsa di pasar, dan yang terakhir ada risiko kegagalan produk saat berproduksi. Yang kedua, risiko sedang. Yang termasuk risiko sedang yaitu adalah rusaknya mesin. Dan yang terakhir yaitu risiko rendah. Yang termasuk risiko rendah itu adalah pendistribusian produk. Dari hasil penilaian risiko dapat dilakukan tindakan pengendalian dan peninjauan ulang secara berkala untuk menumpas tingkat risiko yang dapat dimunculkan. Manfaat pengukuran risiko. Yang pertama, menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, mendapatkan informasi yang diperlukan oleh manajer risiko dalam menentukan upaya paling baik dalam penanggulangan risiko. Yang ketiga, nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode anggaran. Yang keempat, variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran lain. Dan yang terakhir, dampak keseluruhan dari kerugian itu jika seandainya kerugian ditanggung sendiri. Harus dimasukkan dalam analisis, jadi tidak hanya nilainya dalam rupiah saja. Slide selanjutnya, pengukuran frekuensi kerugian. Merupakan kegiatan mengetahui seberapa kali suatu jenis peril dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Berikut ini dimensi frekuensi ada 4 kategori kerugian sebagai berikut. Yang pertama, almost nil, kerugian hampir tidak mungkin terjadi. Yang kedua, slight, kemungkinan terjadinya kecil. Yang ketiga, moderate, kerugian mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, definite, kerugian yang mungkin sekali terjadi. Slide selanjutnya, pengukuran kegawatan resiko atau kerugian. Pengukuran kegawatan resiko atau kerugian berguna mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansial. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kegawatan kerugian potensial. Yang pertama, kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril, probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril, dan yang terakhir, keseluruhan agregat kerugian maksimum setiap tahunnya. Adapun 4 asumsi dari insiden kerugian atau dimensi kegawatan kategori kerugian potensial. Yang pertama, normal loss ekspektasi, segala sarana proteksi atau alat pencegahan risiko berjalan dengan baik. Yang kedua, probable maximum loss, terjadi jika sistem pengaman utama gagal menjalankan fungsinya. Dan yang ketiga, maximum foreseeable loss, semua sistem proteksi gagal menjalankan fungsinya. Dan yang terakhir, amount subject, kehancuran total karena segala sesuatunya tidak dapat diatasi dan diselamatkan. Konsep probabilitas. Probabilitas merupakan kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Probabilitas sendiri mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, ada peristiwa yang saling bebas. Yang kedua, peristiwa yang inklusif. Dan yang ketiga, merupakan compound events. Terdapat 5 kategori probabilitas risiko terkait dengan kemungkinan suatu hal itu terjadi, yaitu yang pertama adalah frekuen. Kemungkinan terjadinya ini sangat sering, yaitu pada setiap minggu atau bulan. Yang kedua ada probable, yang dikategorikan sering terjadi antara beberapa kali dalam setahun. Dan yang ketiga ada possible. Possible ini mungkin terjadi antara 1 sampai kurang dari 5 tahun. Dan yang keempat, unlikely, yang dikategorikan jarang terjadi antara
lebih dari 2 tahun, dan masih kurang dari 5 tahun, serta yang terakhir ada rare. Ini kemungkinan terjadi itu sangat jarang, yaitu lebih dari 5 tahun sekali. Pengendalian risiko. Tahap pengendalian risiko merupakan tahap akhir yang harus ditempuh oleh sebuah perusahaan untuk dapat mengetahui risiko apa yang akan dihadapi serta untuk mengendalikan risiko tersebut. Tahap dalam pengendalian risiko sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian fisik, merupakan tahap pencegahan maupun pengurangan risiko yang saling berhubungan. Serta pada dasarnya tahap ini dapat dicapai melalui cara menyingkirkan sebagian atau sepenuhnya risiko yang akan terjadi. Dalam proses pelaksanaannya terdapat 2 cara untuk mengurangi timbulnya risiko, yaitu pre-loss minimization dan post-loss minimization. Yang kedua, ada tahap penghapusan risiko, yaitu menghapus semua peluang timbulnya risiko sehingga kemungkinan timbulnya risiko sangat kecil bahkan tidak terjadi. Selanjutnya, upaya yang dilakukan perusahaan adalah upaya pengendalian risiko, yang mana dilakukan dengan mengidentifikasi upaya yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Hasil upaya pengendalian yang telah dilakukan perusahaan disesuaikan dengan potensi bahaya yang muncul di setiap proses produksi. Dapat diketahui bahwa terdapat 4 risiko yang termasuk dalam aspek risiko yang tinggi. Yang pertama yaitu adanya risiko dari pesaing atau pasar. Untuk dapat mengendalikan risiko tersebut, maka perusahaan selalu menjaga mutu dari produknya, mulai dari selalu melakukan inspeksi baik sebelum proses produksi, saat proses produksi, dan setelah proses produksi, sehingga saat produk didistribusikan, produk sudah yang terjamin kualitasnya. Selain itu, selalu menjaga hubungan baik dengan para konsumen agar loyalitas konsumen tetap terjaga dan tidak akan berpaling dengan pesaing bisnis lainnya. Selanjutnya yaitu risiko dari bahan baku. Untuk dapat mengendalikannya, perusahaan selalu menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dan yang sesuai dengan standar operasional produksi perusahaan, di mana perusahaan selalu memilih dari supplier yang terpercaya. Selanjutnya ada potensi produk kadaluarsa di pasar. Untuk mengendalikannya, produsen atau perusahaan mencantumkan tanggal kadaluarsa atau expired pada kemasan produk sehingga konsumen dapat mengetahui apakah produk tersebut masih dalam keadaan baik atau tidak. Risiko terakhir yang dianggap atau dikategorikan sebagai risiko tinggi yaitu kegagalan produk pada saat proses produksi. Risiko ini timbul pada tahap setelah produksi atau bisa disebut dengan produk gagal. Risiko kegagalan produk ini yaitu terdapat pada rasa, warna, bentuk, dan tekstur yang tidak sesuai standar atau sampel yang telah ditetapkan sebagai acuan. Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan melakukan inspeksi pada setiap tahap produksi, baik itu sebelum produksi dengan mengecek kualitas bahan baku, saat produksi, dan setelah produksi. Sehingga dengan begitu akan menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan standar perusahaan dari segi rasa, warna, bentuk, dan juga tekstur. Kategori resiko selanjutnya yaitu resiko sedang, di mana yang termasuk dengan resiko sedang itu adalah risiko kerusakan mesin. Dalam usaha ini menggunakan mesin pemanggang atau oven dan juga mesin penggiling untuk menggiling bahan. Untuk mengendalikan resiko kerusakan mesin tersebut, perusahaan selalu membersihkan mesin setiap kali selesai menggunakan untuk proses produksi. Seperti contohnya mesin oven. Perusahaan selalu menggunakan pembersih khusus. Pembersih khusus itu supaya dapat membersihkan kotoran secara maksimal yang menempel pada oven. Karena biasanya kotoran itu menempel kuat dan sulit untuk dibersihkan. Selanjutnya,
Perusahaan selalu membersihkan bagian dalam oven dan juga bagian luar oven, berikut dengan rak dalam oven. Pengendalian risiko yang terakhir yaitu pengendalian risiko rendah, dan yang terdapat dalam risiko rendah yaitu proses pendistribusian produk. Pendistribusian produk ini sendiri merupakan risiko yang terdapat pada tahap setelah produksi, yang mana berupa kerusakan bentuk roti akibat dari goncangan dalam perjalanan menuju tempat penjualan. Untuk mengatasi hal tersebut, sebelum pengiriman, roti tersebut harus di-packing seaman mungkin, yaitu dengan diberi bantalan atau ditata dengan baik agar roti terhindar dari kerusakan pada saat pengiriman. Hierarki pengendalian risiko dalam manajemen risiko yang mungkin timbul. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada rekayasa engineering, yang keempat ada pengendalian administratif, yang terakhir ada menggunakan alat pelindung diri atau APD. Prinsip dasar pencegahan risiko. Yang pertama yaitu efektif, yang kedua efisien atau low cost, yang ketiga dapat dilaksanakan dengan cepat, yang keempat cepat terrealisir atau soon as possible. Kemudian ada alternatif untuk pengendalian risiko. Yang pertama penghindaran risiko, kedua mengurangi probabilitas, yang ketiga mengurangi konsekuensi, yang keempat transfer risiko.